Fadila. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview materi minggu yang lalu, yaitu mengenai tentang aljabar. Siapa yang masih ingat contoh bentuk aljabar? Zahra. 2x tambah 3, Bu. Sarah. X tambah 10. Fadila. 2x tambah 5, Bu. Rika. X tambah 1, Bu. Fitria. X tambah 2. Baik, jawaban anak-anak semua benar. Mari kita apresiasi untuk kita semua. Oke, kita masuk saja ke konsep persamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Kalimat pertama itu adalah kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, yang kalimat kedua, 2 ditambah A sama dengan 8. Atau kalau kita buat itu model ininya, berarti 2 ditambah A sama dengan 8. Ini yang kalimat 2. Kalimat satunya adalah yang seperti dituliskan. Oke. Menurut kalian, antara dua kalimat ini, yang mana kalimat terbuka dan yang mana kalimat tertutup? Ada yang tahu nggak? Yang kalimat satu kalimat tertutup dan yang kedua kalimat terbuka. Oke, kita akan buktikan di slide selanjutnya. Berdasarkan dua kalimat tersebut, ajukan pertanyaan. Dapatkah kalian menentukan nilai kebenaran kedua kalimat itu seperti yang ditanyakan tadi? Nah, berikut uraian penjelasannya. Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Unsur tertentu dalam setiap kalimat terbuka itu disebut variabel. Nah, di kalimat pertama akan menjadi kalimat tertutup jika X itu diganti Jakarta dan menjadi kalimat yang bernilai benar, kan? Namun, jika X tersebut diganti selain dari Jakarta, maka kalimat tersebut menjadi salah. Nah, untuk yang kalimat 2 akan menjadi kalimat tertutup apabila variabel A-nya ini diganti dengan suatu bilangan. Nah, jika A-nya itu diganti dengan angka 6, maka kalimat tersebut dinilai benar karena 2 ditambah 6 sama dengan 8. Tetapi jika A tersebut diganti dengan nilai selain 6, itu maka hasilnya tidak akan 8. Jadi kalimat tersebut akan bernilai salah. Nah, apa yang kalian dapat simpulkan dari yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa simpulkan? Oke. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau kalimat terbuka tadi kan, kalimat tertutup ada yang tahu penjelasannya apa? Kalimat yang sudah ada kebenaran. Betul. Itu kebalikan dari kalimat terbuka. Jadi kalimat tertutup itu sudah tentu nilai kebenarannya, sedangkan kalimat terbuka itu belum tentu nilai kebenarannya. Nah, di contoh tadi ada yang disebut dengan variabel. Yang mana yang disebut dengan variabel itu? Yang A. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian variabel? Oke. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Yang mana variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Terima kasih kepada Fitria, betul sekali. Oke. Nah, di antara dua contohnya ya, 2 tambah A sama dengan 8. Di antara ini kalau A ini adalah variabel. Nah, sedangkan 2 ini ada yang tahu apa? Ya, Konstanta. ada yang kamu tahu nggak apa pengertian konstanta itu? Konstanta adalah nilai yang tidak berubah. Biasanya itu berupa bilangan. Betul sekali. Jadi kebalikan dari koefisien ya. Koefisien itu akan diikuti oleh variabel. Oke, bagus sekali. Sudah bisa menjawab semuanya. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih dalam lagi konsep persamaan linear satu variabel tersebut, perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut ini. Ada 10 contoh kalimat terbuka. Kalian bisa lihat itu yang A X tambah 799 dan seterusnya sampai X kuadrat kurang 4 sampai dengan 0. Nah, ini merupakan contoh-contoh kalimat terbuka. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang 10 tadi, kalimat terbuka itu memiliki tanda apa saja yang ciri-cirinya untuk persamaan linear satu variabel.
Betul sekali, tepuk tangan kepada Tasya. Betul sekali. Untuk kalimat terbuka tersebut kita bisa menggunakan tandanya itu baik itu sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari itu sama dengan. Itu bisa kita gunakan. Nah selanjutnya apa perbedaan dari kalimat-kalimat tersebut? Di antara kalimat-kalimat yang memiliki tanda sama dengan, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan dan sebagainya. Ada yang tahu apa perbedaan kalimat-kalimatnya? Kalau menggunakan tanda sama dengan berarti dia itu persamaan linear satu variabel. Kalau menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan dan lebih dari sama dengan itu merupakan perbedaan linear satu variabel. Betul sekali, benar sekali Bu Tia. Boleh tangannya. Nah, di antara yang bentuk-bentuk tadi, manakah yang termasuk bentuk persamaan linear satu variabel? Ada yang bisa simpulkan yang mana? Membuat tanda sama dengan. Betul. Jadi yang disebut dengan persamaan linear satu variabel itu adalah bentuk linear satu variabel yang memiliki tanda hubung sama dengan. Nah, uraian contoh-contoh kalimat terbuka tadi di mana bentuk yang A, C, F, G, dan H itu merupakan persamaan linear satu variabel karena dia memiliki tanda sama dengan. Nah, untuk yang bentuk E merupakan persamaan linear dengan dua variabel karena dia memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Nah, untuk bentuk J merupakan persamaan kuadrat dengan satu variabel di mana salah satu variabelnya itu berpangkatkan kuadrat. Nah, untuk bentuk B, D, dan I itu merupakan persamaan linear satu variabel karena tanda penghubungnya itu bukan sama dengan. Nah, ada yang bisa simpulkan nggak dari apa yang dijelaskan tadi? Ada yang bisa simpulkan? Oke, ayo. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berpangkat satu serta dihubungkan dengan tanda sama dengan. Betul sekali, terima kasih karena sudah menyimpulkan dan itu berarti kalian sudah menangkap dengan baik apa yang disampaikan. Ibu akan membagikan dua kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu ada 3 orang. Nanti masing-masing kelompok akan dikasih LKPD ya. Oke, bagi kelompok ini. Oke, semuanya boleh ke kelompok masing-masing ya. Silakan menunjukkan. Sudah kan? Oke, kita membagikan LKPD-nya. Satu. Jika ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya. Silakan menyelesaikan permasalahan yang sudah ada di LKPD. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Nanti akan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Satu tambah 6, 1 tambah 5 kan? Oh iya, ya. 7, perasaan 9. Kurang dari sama dengan, lebih dari. Tetap di atas kelas bagaimana benar jika X tambah 5 sama dengan 8. Ya. Jadi Ada persamaan kan? X adalah 3. Saya sama dengan 3. Selesai Bu. blok berikutnya dicari ya. Tidak ada masalah. Nah, ini boleh dicari salah satunya aja atau LKP-nya ya. Kalau ini permasalahannya buat dulu bentuknya yang pertama, bentuknya yang kedua, baru disama dengankan kedua bentuknya ini. Habis itu baru buat kesimpulannya di bawah ya. Baik. Terima kasih Bu. Pangkat 1 variabel yang berpangkat 1 dan memiliki tanda hubung sama dengan tanda hubung sama dengan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jadi untuk tadi pertanyaannya, kan di sini ada dari permasalahannya dapat kita simpulkan bahwa 3x tambah 4 sama dengan 2x tambah 6. Jadi ketika kita operasikan maka kita dapatkan x-nya itu sama dengan 2. Jadi jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk kelompok yang ingin tanya dari permasalahan yang telah dikerjakan dari kelompok tadi. Siapa sih yang dapat menyimpulkan apa pengertian dari sistem pengertian dari persamaan linear satu variabel? Ibu, Coba dia. persamaan linear satu variabel itu adalah bentuk dari 2x tambah 4 misalnya di tanda penghubungan itu adalah pakai sama dengan, karena dia persamaan, maka 2x tambah 4 sama dengan berapa itu, bisa 4 atau 5. Coba ada yang lain? Kak Zahra. Jadi PLSP itu merupakan suatu kalimat matematika yang dia memiliki variabel, satu variabel, dan variabelnya itu berpangkat 1, dan juga persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Betul sekali. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan variabelnya itu selalu berpangkat 1. Dan dia itu bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0, dengan AX-nya itu adalah A-nya itu koefisien, X-nya itu variabel, dan B-nya itu adalah konstanta yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Jadi sebelum kita masuk untuk pembelajaran minggu lalu, kalian belajar dulu di rumah tentang ketidaksamaan